Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Jati Kusuma dengan NIM 21241010 dari mata kuliah Pemrograman Berbasis Mobil kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ide final project yang saya dapatkan melalui kuliah tamu Profesor Andreas Ronsjak. Oke. Nah, untuk yang pertama kita mendapatkan analisa terhadap digital startup yang ada di UNED. Yang pertama itu ada The Skill. Nah, The Skill ini merupakan aplikasi yang melakukan kolaborasi pendidikan. Nah, jadi dia itu berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada. Kemudian sekolah-sekolah yang ada itu dia masukkan ke dalam aplikasinya dan dia sasarannya adalah siswa yang berumur 6 sampai 14 tahun. Jadi tetap masuk muda. Kemudian yang kedua ada Neighbor. Dia itu merupakan aplikasi untuk perumahan untuk pengurusan surat, keamanan dan koordinasi. Nah, Neighbor ini memiliki sasaran yaitu warga yang berada di perumahan. Kemudian yang ketiga ada startup Trip. Nah, startup ini memberikan pemesanan tiket bus dan travel secara online dengan barcode. Nah, ini sasarannya merupakan warga-warga yang ingin berperjalanan jauh dan masih berminat menggunakan bis dan travel karena bis dan travel itu tempat untuk angkut dan penurunannya itu sangatlah fleksibel. Kemudian yang keempat adalah Lookup Analytics. Nah, startup ini membuat sebuah aplikasi pengelolaan data berdasarkan machine learning untuk menganalisa dan memberikan solusi bisnis. Nah, Lookup Analytics ini memiliki sasaran yaitu perusahaan-perusahaan bisnis yang memerlukan eh, sebuah analisa terhadap data-data mereka. Kemudian yang kelima ada Home Own. Ini merupakan aplikasi penyedia properti dan arsitektur, yaitu melayani penjualan rumah, tanah, apartemen, ruko, dan penyediaan jasa arsitek. Nah, Home Own ini memiliki sasaran terhadap rumah tangga baru, mungkin ya pasangan suami istri yang baru saja menikah dan memerlukan properti atau rumah. Nah, dia itu bisa memberikan saran berupa desain-desain dan juga rumah-rumah yang dijual ataupun tanah yang kosong dijual ataupun ruko. Dan ada pun penyediaan jasa arsitek untuk saran desain rumahnya. Kemudian yang keenam ada Farm On. Nah, ini merupakan startup yang memiliki aplikasi smart farming untuk monitoring dan manajemen pengelolaan lahan dan smart teknologi seperti sensor, microcontroller, dan tenaga terbarukan. Nah, Farm ini memiliki sasaran yaitu para petani, di mana para petani ini pada startup ini mengharapkan bahwa petani itu bisa mengikuti teknologi-teknologi terbaru. Oke, dari kuliah umum yang saya ikuti terdapat analisis, di mana analisis ini terdapat proses-proses dalam pembuatan aplikasi ya. Yang pertama itu kita menentukan problem, yang kedua vision atau visi dan misinya, kemudian tiga adalah analisis kompetitor, empat adalah unique value dari aplikasi yang akan kita buat, kemudian market size atau potensi market atau pasarnya, kemudian yang keenam adalah business model, ketujuh revenue atau bagaimana cara aplikasi mendapatkan keuntungan, dan delapan adalah timing untuk development aplikasinya. Kemudian yang pertama dari beberapa startup yang sudah dijelaskan tadi, saya memiliki sebuah aplikasi di mana aplikasi itu berdasarkan beberapa problem ini. Yang pertama adalah adanya perbedaan harga pangan yang terlalu jauh antara end user dengan petani. Kedua, petani kesulitan menjual barangnya. Dan yang ketiga adalah dibutuhkan standarisasi harga. Nah, kita kan sudah tahu banyak berita tentang petani-petani itu entah harga produknya itu terlalu rendah bahkan sampai dibuang-buang, sampai ada berita bahwa tomat itu harga Rp500 per kilo sampai dia itu dibuang-buang. Nah, ini eh, kasihan lah untuk petaninya. Kemudian selanjutnya adalah visi. Nah, dari adanya permasalahan itu saya memiliki visi aplikasi kami itu, saya karena masih sendirian. Yang pertama adalah meningkatkan perkembangan dunia pertanian untuk mengikuti teknologi terkini. Yang kedua, transparansi dan kebebasan informasi. Yang ketiga adalah dinamisasi pertanian. Nah, dinamisasi pertanian ini
untuk meningkatkan jumlah produksi para petani, dan juga kan dinamisasi ini artinya kalau barang udah ada, lebih baik segera dijual dan bisa menjadi secara segera menjadi modal. Sehingga dengan demikian terjadi dinamisasi atau percepatan untuk pertaniannya. Kemudian misi kami adalah membuat aplikasi mobile untuk memudahkan petani mendapatkan harga terkini. Yang kedua, memberikan tren penggunaan teknologi terkini, dan tiga, memberikan pilihan penjualan untuk petani dan pemilihan untuk pengepul. Nah, aplikasi ini mungkin terlihat sederhana karena ini sesuai dengan misi kami, karena para target atau sasaran kami merupakan para petani, dan yang cenderung ini para petani sudah memiliki umur yang cukup tua. Jadi lebih baik kita menggunakan aplikasi yang simpel tetapi bisa memberikan manfaat yang cukup besar. Oke, selanjutnya adalah analisis kompetitor. Yang pertama adalah Econ. Econ ini merupakan website administrasi penjualan. Nah, dia itu berjualan dengan melalui websitenya, dan dia itu berjualan tentang ya produk-produk pertanian seperti itu. Yang kedua adalah TaniHub. Nah, TaniHub ini merupakan platform penjualan hasil pertanian dan permodalan usaha tani. Tapi menurut saya kompetitor ini, yang TaniHub ini terlalu ribet ya, karena dia itu harus melakukan validasi ini itu, dan dia itu memerlukan ya verifikasi yang sedikit lebih rumit. Jadi kemungkinan para petani akan sedikit kesusahan. Yang ketiga adalah Agromart. Dia itu penjualan barang pertanian, menjaga pertanian, perikanan, alat pertanian, dan peternakan. Nah, ini cukup banyak. Nah, mungkin ini merupakan salah satu kompetitor yang berberat. Tetapi menurut saya Agromart ini terlalu banyak pilihan, sehingga para pengepul ini ataupun petani akan sedikit kesusahan karena banyaknya pilihan itu. Jadi mungkin bisa lebih dispesifikasi lagi. Oke. Kemudian unique value dari aplikasi kami adalah membuat aplikasi mobil yang mudah dipakai. Kemudian di aplikasi kami itu petani dapat membuat toko untuk menjual. Nah, ketiga, pengepul dapat membuat sebuah toko tetapi hanya menemukan hal yang diperlukan. Seperti contoh, dibutuhkan 2 ton bawang. Kemudian pada suatu saat kuota sisanya itu ada 1,5 ton. Tetapi dia membuka tawaran itu hingga 1 Mei 2023 dengan harga tawaran 15.000 per kilo. Kemudian yang keempat adalah petani berperan sebagai supplier terhadap pengepul. Nah, di sini berarti petani dan pengepul memiliki tingkatan yang sama dalam kegiatan ekonomi ini. Oke. Selanjutnya adalah market size. Untuk market size di Indonesia masih tergolong banyak karena Indonesia adalah negara agraris, walaupun masih banyak ancaman yaitu peralihan lahan. Tetapi di sisi lain adanya dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan lagi pertanian di Indonesia, sehingga membuat pasar ini masih terbuka dan terdukung. Oke, selanjutnya adalah bisnis model. Untuk bisnis model, saya menggunakan aplikasi kami menggunakan bisnis model bisnis to bisnis. Nah, jadi ini menempatkan petani sebagai pebisnis dan juga pengepul sebagai pebisnis. Jadi kedua orang ini, kedua belah pihak ini bisa mendapatkan transparansi harga dan juga kebebasan untuk melakukan perekonomian atau transaksi, kebebasan transaksi. Jadi bisa memilih secara bebas. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan modal seperti ini ya petani dan pengepul ditempatkan sebagai pembisnis yang setara sehingga kebebasan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Oke. Untuk selanjutnya adalah revenue. Nah, aplikasi kami mendapatkan revenue itu berdasarkan pengiklanan pada aplikasi, kemudian biaya bulanan toko untuk pengepul. Nah, kita fokuskan untuk biaya bulanannya itu hanya untuk pengepul karena pengepul itu eh, terlalu mudah, maksudnya dia itu hanya belum buka toko, tetapi untuk sisi petani dia itu sudah berusaha memberikan banyak hal. Kan dia itu sudah mengelola dari bibit hingga sampai berbuah. Nah, si pengepul ini kan sebenarnya cuma ya menerima hasil barang dari petani, jadi akan lebih make sense jika biaya bulanan itu hanya ditunjukkan untuk toko buat pengepul saja. Kemudian kita mendapatkan revenue juga dari jasa setiap transaksi. Nah, ini jika memungkinkan ya untuk project bisa membuat sebuah tagihan secara virtual.
Untuk timing development app, nah kita memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu gathering idea, kemudian kita mendapatkan resource-nya apa saja, kemudian kita melakukan development and production, dan yang keempat kita melakukan beta test, pengetesan aplikasi, dan yang kelima kita launch. Ini merupakan bukti foto saya mengikuti uh, talk with professor. Ini yang pertama pada Kamis, hari Kamis, dan yang kedua ini hari Jumat. Nah, untuk link YouTube-nya akan saya sampaikan, akan saya tuliskan di sini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.